1 bulan mengarungi bahtera rumah tangga bersama Mirna. Kebahagiaan pasangan muda ini hancur lantaran racun sianida. Tak disangka, ajang pertemuan Mirna dengan Jessica menjadi awal petaka sianida. Benar, waktu itu pada tanggal 5 Desember, Jessica ada menghubungi Mirna via SMS. Dia bilang, Jess nih, gua lagi di Singapura, lagi menuju Jakarta, ketemuan yuk kalau sempet. Nah, terus Mirna membalas, oh my god Jess, we must, nanti kabarin aja ya gitu. Terus percakapan itu berlanjut ke WhatsApp, yang akhirnya pada tanggal 8 Desember terjadilah pertemuan di Kelapa Gading. Waktu itu Mirna ngomong ke saya, Dut, si Jessica ngajakin makan nih, temenin aku ya nanti ya, ketemuan sama dia. Oh oke. Ada alasan tertentu waktu itu yang disampaikan kepada Anda pada saat ketika bertemu dengan sosok sahabat yang dikatakan harus ditemani oleh suaminya? Nah, pada saat sebelum pertemuan itu saya masih belum tahu waktu dia memberitahu itu. Jadi waktu itu ya saya pikir ya udah saya temenin aja gitu kan. Saya pikir istri saya gitu. Temenin aja. Nah, setelah sebelum di Oliver bertemu di mana? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oke. Waktu pertemuan itu apa yang dibicarakan? Ada gerak-gerik kejanggalan yang Anda perhatikan dari sosok terdakwa dan juga barangkali korban istri Anda? Jadi setiap perkataan yang dilontarkan oleh Jessica itu tidak sebanding dengan emosi yang dia pancarkan saat itu. Jadi seperti seolah-olah itu kayak kita kalau ngomong sama dia itu tidak friendly orangnya. Jadi kayak kita cerita happy tapi emosinya tidak mencerminkan happy. Jadi kayak seolah-olah kayak ada yang disembunyikan sama dia. Ada kemarahan? Kemarahan tidak, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Kita bisa merasakan itu. Kebencian? Kemungkinan. Karena kalau kita bilang aneh begitu aja, kita susah menjelaskan. Jadi setelah bertemu di Kelapa Gading, kan si Jessica bilang ke Mirna, kita reunian yuk gitu, Billy Blue, Hani sama Vera lagi ngapain sekarang gitu. Oh ya boleh kita reunian gitu. Si Mirna akhirnya membuat grup Billy Blue Days di WhatsApp yang beranggotakan Mirna, Hani, Vera, dan Jessica. Yang mana itu adalah alumni dari kampus mereka? Ya benar. Nah, disitulah terjadi percakapan yang akhirnya itu mereka berjanji untuk bertemu pada tanggal 6 Januari itu. Nah setelah mengantar Jessica balik ke rumah, karena Mirna melihat ya tingkah laku Jessica yang kurang friendly, kurang itu, dia mulai terbuka pada saya. Dut, waktu Oktober 2014, Dut itu panggilan Mirna ke saya. Oktober 2014 aku kan pernah ketemu Jessica di Australia. Nah waktu itu Jessica sempat cerita ke aku masalah pacarnya. Dia bilang, Mir, cowok gua itu suka ngobat, suka jahat sama gua, suka kasar sama gua. Pria bule yang disebut-sebut itu, dan suka ngutang sama gua. Nah, Mirna ini paling anti 3 hal ini. Dia paling benci pokoknya kalau dengar hal ini. Dan Mirna itu orangnya belak-belakan. Kalau dia ngomong bego ya bego, kalau ngomong tolol ya tolol. Nah, mungkin apa yang dilontarkan Mirna kurang enak didengar mungkin sama Jessica, dalam artian lu bego banget gitu loh, kenapa lu mau sama cowok yang kayak gini, udah tahu dia nyakitin lu. Jadi waktu mengangkat Mirna ke mobil, nah kan Mirna saya angkat sama satpam, ditaruh di bangku tengah. Nah waktu itu karena dalam pikiran saya Mirna udah pernah menyatakan bahwa dia ada takutan dengan Jessica, makanya saya suruh Hani yang memegang kepalanya. Han, tolong lu pegangin kepalanya Mirna. Nah terus saya suruh Jessica naik ke bangku depan sama saya nyetir waktu itu. Nah, selama dalam perjalanan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda komunikasikan dengan terdakwa dan juga Hani yang merupakan saksi kunci yang berada di tempat kejadian perkara? Jadi waktu itu saya cuma nanya dia kenapa, nggak tahu Rif, habis minum kopi tiba-tiba begini. Oh waktu itu saya langsung, kan saya lagi nyari rumah sakit ya, yang paling dekat pokoknya. Waktu itu saya nelfon ayah saya, yang paling dekat yang mana?
Nah, ayah saya sempat mengajukan siloam MRCCC yang ada di Semanggi, cuman karena itu jam kerja, udah pulang kerja itu macet sekali. Saya bilang saya nggak mau, saya mau yang paling dekat. Abdi Waluyo yang menjadi pilihan waktu itu. Nah, di mobil si Hani sempat minta saya, Rif minta tisu dong, ini busanya keluar terus, tolong gitu kan. Nah si Hani juga ada mengutarakan, Jess tolong dong googlein gitu loh simptomnya, siapa tahu kita bisa memberi pertolongan pertama apapun itu. Nah si Jessica cuma menjawab, oh sorry handphone gua nggak bisa, data gua habis gitu. Dia bilang begitu. Nah kalau gitu kenapa bisa WhatsAppan? Aneh, di situ udah mulai aneh. Nah sesampainya di Abdi Waluyo, saya kan yang nyetir, saya ngelihat ada antrian mobil, terus saya lihat ada satpam di situ. Saya bilang ke Jessica, Jess tolong lu panggilin satpam itu, minta tandu gitu buat Mirna. Nah dia cuma turun, dia lenggak-lenggok, pura-pura nggak ngeliat satpam itu. Saya udah nunjuk terang-terangan. Nah, saya ngelihat itu saya kesel, saya buka kaca, saya teriak, Pak, UGD. Nah baru satpamnya bergerak. Seperti itu. Dari situlah. Nah setelah tidak berapa lama Mirna dilakukan penapasan buatan, CPR segala macam. Nah dokternya pun udah bilang Mirna slow response, tidak ada respon lagi dari dia, artinya dia sudah tidak ada. Satu suara dengan sang mertua, Darmawan Salihin. Arif Sumarko yakin sang istri tewas akibat racun sianida. Tidak ada sama sekali, dia bantu pun tidak, dia cuma diam saja. Menggendong, kemudian memanggilkan dokter dan segala macam. Tidak sama sekali. Yang di CCTV pun orang-orang bisa melihat gitu loh secara jelas seperti apa dia. Ya dia seperti itu, dia tidak melakukan. Tadi Mas Arif sudah menyinggung bahwa almarhum sempat ketakutan. Mas Arif beberapa kali wawancara ini memberikan ketakutan tersebut. Ketakutan seperti apa yang dimaksud oleh almarhum yang disampaikan kepada sang suami? Jadi waktu menasehati Jessica itu, waktu dia ngomongin begitu ke Jessica, Oktober 2014 itu, si Jessica ini langsung tiba-tiba meninggalkan Mirna, seperti tidak terima yang diomongkan Mirna gitu. Jadi dia tersinggung gitu. Bak mengurai benang kusut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun mendatangkan satu persatu saksi untuk mengungkap kasus petaka sianida ini. Silang pendapat antara saksi dan kuasa hukum Jessica Wongso pun tak terelakkan. Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, yang bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi makanya, seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya tegaskan, tapi Bapak masih terus saja begitu. Ya saya bertanya. Ya, maka saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mungkin dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Ya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Karena tidak ada proses. Ya. Karena orang mati. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya sianida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa? Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Itu keahlian kita. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu kan? Besar, ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan? Ya, ilmu. Bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Bisa nggak terjadi? Saya manusia biasa ya, saya pasti pingin mau hukuman yang seberat-beratnya, tapi balik lagi itu tergantung oleh hakim yang memutuskan.
Pelayan kafe, ahli forensik, hingga pakar sianida sudah memaparkan keterangan di hadapan persidangan. Menarik untuk dinanti fakta persidangan apa saja yang sudah ditemukan. Selengkapnya hanya di Aito.